kan setiap barber punya marketnya sendiri atau brand atau si ininya sendiri lah, caranya masing-masing. Kalau dari gue pribadi sih lebih ke pelayanan. Terus dari sisi harga kita juga ya masih harga bermasyarakat lah. Aki-aki tren perawat. Iya, Perawatan apa tuh? Seru nih. kita kan ada Seru. Perawatan apa? perawatan wajah, kita kan ada Black Max. Black Max. Yes, maskeran wajah. Aki-aki maskeran wajah tuh. Dan dia sangat seneng dengan hasilnya. Biasa kalau di Sabtu Minggu dari pagi sih, dari pagi sampai malam alhamdulillah. Kalau Sabtu Minggu sih full lah. Selamat sore rekan-rekan dari Geria Kreatif. Hari ini kita mampir di kediamannya Bang Revi nih. Bukan kediamannya sih, usahanya Bang Revi. Usahanya 8 bulan baru jalan, itu barbershop. Barbershopnya di wilayah Sawangan. Jujur ini pertama kali saya sebagai warga Depok pergi ke Sawangan. Macet banget ya? Enggak sih, naik tol. Naik tol Kupus ya, tadi keluar Beji tadi namanya. Keluar Beji Kukusan ya. Iya. Jadi ini saya belum pernah ke Sawangan nih. Sawangan saya pertama kali, saya nggak tahu di mana Sawangan. Bang Revi juga jauh kan. Iya. Kemarin Bang Revi juga sempat syuting di Kali ID ngomongin tentang 23SC nih. Dia organisasi beliau juga nih. Jadi kita sekarang mau fokus sama bisnisnya. Nah, bisnisnya ini Revit atau gimana Bang? Revit Revit ya, Revit man. Gua nggak usah kenalin lagi, lu udah kenal kan. Ya, gimana nih Bang sejarahnya? Awalnya bikin barber, terus pertama kali sejarahnya gimana? Terus kenapa milihnya di Sawangan? Gimana? Oke. Kalau di awal itu kembali lagi dari organisasi. Organisasi? Jadi kebetulan itu salah satu anggota SC memang bekerja di franchise barbershop. Oh gitu. Yes, betul. Nah, ngobrol, tertarik lah nih gue untuk buka barbershop. Terus melihat market dan pasar, survei tempat, dapatlah tempat di sini, Jalan Poin Mas ini. Oke. Dari sisi rukonya, jalannya, oke lah buat gue buka di sini Om. Oke. Gitu. Nah terus ini ngomongin barber nih, gue langsung aja lah. Nomor 1 nih, di sini ada barber lain nggak? Banyak barber di sini. Banyak. Tantangannya apa nih? Tantangannya sih sejauh ini pastikan setiap barber punya marketnya sendiri atau brand atau si ininya sendiri lah, caranya masing-masing. Kalau dari gue pribadi sih lebih ke pelayanan. Terus dari sisi harga kita juga ya masih harga bermasyarakat lah untuk warga sekitar. Yang pertama apa tadi paketannya? Yang pertama paketannya ada haircut and shaving itu di 35.000. Yang kedua itu ada senior, itu haircut, shaving, dicuci juga, terus kita ada hair tonic, pomade, dan styling. Dan paketan ketiga itu kita di eksekutif 45.000. Sebenarnya hampir sama kayak senior, cuman tambahannya itu ada hot towel dan cool towel. Oh gitu. Kita bicara konsep bentuk ini dulu ya, apa namanya, ambience dari si barbershop sendiri. Ini yang desain siapa nih? Kebetulan gue pribadi Om. Wih mantap. Yang gue paling suka di sini adalah ada gradasi apa ya namanya ini ya, lighting, lampu LED gitu. Yes. Ini nggak umum bro. Maksud gue di barber nggak semua barber ada lampu LED. Nanti baru kita ngomong pelayanan ya. Siap. Nih, pemilihannya bisa lampu LED gimana nih? Memang kan lampu LED ini pertama dia warnanya itu kan dia white clean gitu ya, bersih. Terus dia bisa dibentuk. Kalau ini kan kalau lihat kan polanya kan gradasi, disesuaikan dengan dari sisi lighting ke desainnya, kombin persatuan dengan warna catnya sih gitu sih Om. Jadi gue milihnya pas nih lampu LED buat seninya juga sih. Kayak gitu sih Om. Berapa luas ini? Ini luas, kalau ini sekitar 4x6. 4x6. Nah, terus oke. Sekarang kita ngomongin perihal masalah barbernya. Yes. Nah, kita bicara pelayanan. Nah, berapa nih barbernya, yang barberman-nya berapa? Berapa orang? Ada 2 karyawan kita, ada 2 di sini. Oh, karyawan ada 2. Betul, ada 2 karyawan. Background-nya udah sering motong atau dari? Memang kalau barber itu pasti yang berpengalaman lah. Kita juga dapat rekomendasikan untuk orang-orang yang memang sudah jam terbangnya sudah tinggi lah. Karena kan kita memberikan pelayanan, jasa, dan itu kita harus ya benar-benar memang orang-orang yang udah berkompeten lah. Jam berapa aja? Kalau Senin sampai Jumat kita buka di jam 10 sampai jam 10. Kalau Sabtu Minggu itu kita di jam 9 sampai jam 9.
Jam 9 sampai jam 9. Betul. Oke. Yang rame peak seasonnya jam berapa sampai jam berapa tuh rata-rata? Kalau hari biasa kita mulai sore sampai malam itu pasti alhamdulillah ramenya. Oh, Kalau rame. hari biasa, kalau di Sabtu Minggu dari pagi sih, dari pagi sampai malam alhamdulillah. Kalau Sabtu Minggu sih full lah. Di rata-rata sehari berapa kepala nih? Kalau di rata-rata Antara peak day sama weekday Weekend. sama weekend ya? kalau weekday sih rata-rata di 10 lah, kita ambil 10. Kalau di weekend bisa sampai 20 sampai 30 Wow, gitu. mantap. Nah, ini terus jenis potongan gue liat nggak ada nih bang. Biasanya kan di barber ada tukang apa ya, ada jenis-jenis cara Ya, apa bentuk-bentuk potong Betul, tuh. model-model. Ya kan model begini begitu. Ada kita di ada apa majalahnya untuk style rambut. Kadang-kadang juga customer bawa dari rekomendasi dia, nyari di Google mau style model kayak gini ya kita ngikutin aja. Nambah nggak biayanya? Misalnya dia maunya ngewarnain nih, di sini bisa ngewarnain nggak? Oh bisa dong. Bisa ngewarnain kan? Ya kan misalnya ada yang aneh gitu, setengah kuning, setengah merah gitu. Itu gimana ya? Harganya tetap sama atau beda itu? Tetap sama, kalau ngewarnain itu kita tetap sama. Mau model warna kayak gimana kita sesuaikan. Cuman kalau yang warnanya kita nggak ada di stok, paling PO sih. PO? Yes. Oh. Kayak dulu pemesan warnanya. Kadang ada warnanya yang aneh-aneh kan. Tapi dari tiga jenis pelayanan, paket 1, paket 2, paket 3 yang terbanyak yang mana? Pakai 2 senior. Senior. Paling banyak senior. Apa tadi gue lupa? Pertama haircut and shaving, kedua senior, ketiga eksekutif. Oke, yang senior ini tadi apa isinya? Isinya haircut, shaving, kita ada styling pomade, kita juga ada hair tonic, terus kita juga dicuci rambut. Oh, dicuci. Nah, untuk pemilihan Untuk pemilihan sampo, pemilihan kayak pomade itu lu jual juga atau gimana? Apa cuma Kalau sampo sih enggak, kalau pomade kita ada produk kita memang buat pelayanan, tapi kalau memang customer suka dengan pomade itu, dengan bahannya dan dengan produknya, ya kita jual juga. dari mana lu dapat? Kita beli biasa online. Oh, beli online. Yang paling rame jenis potongan rambut yang kayak apa sih sekarang? Paling rame itu head fade, height fade dan undercut. Apa bedanya? Kalau height fade itu dia tinggi, kalau undercut itu di bawah, Oh, tipisannya ke tipisannya. gua. Kalau lu masuknya high fade ya, gue. High fade. Gua aja nggak tahu. Potong mas, pendekin. Nah itu, barberman tinggal di sini. Tinggal di sini kebetulan. Sebenarnya rumah dekat, cuma dia malas pulang aja. Oh, gitu Dia ya? di sini. Oh. Kita siapin juga tempat tidur biar gak capek lah dia. Iya mantap. Apalagi AC-nya 24 jam ya. Enggak dong. Boros dong listriknya. Lo sebagai bos yang baik nggak boleh gitu. Kita sediain kipas kalau mau. Oh gitu ya, iya. Tenang bang, kok belain. Karyawan makan dapat benefitnya Makan. banyak nih jadi karyawan di sini nih. Benefitnya, punya bos yang baik lah kayak gitu. Wede. Itu yang pertama. Terus yang kedua apa? Kedua adalah kita bonus-bonus dari target. Oh gitu. Ada VV dari setiap penjualan produk juga kita kasih. Oh tapi ini statusnya dia lo bagi per kepala apa gajian? Oh, dia gaji bulanan sih untuk capstar di sini. Wih mantap. THR juga dapat dong. THR dapat dong. Wih luar biasa. Baru sekali gue lihat ada HR baru bulan dapat THR, dapat gaji bulanan. Dapat. Biasa main per kepala loh. Gua kemarin tukang langganan gue ini potong rambut gue itu per kepala. Apa sih yang ngebedain barber di sini sama barber yang lain kalau menurut lo? Yang membedakan itu kalau dari gue pribadi sih pelayanan dari kitanya si Om ya. Karena kan kadang-kadang dari pribadi si capsternya dan dari gue pribadi pun melayani kebutuhan mereka itu atau apa yang mereka komplain itu kita terima kok. Jadi kita melayaninya dengan sepenuh hati lah. Itu kalau di barber ini lebih ke situ sih Om. Tapi lu free flow nggak? Hah? Gue lihat ada kopi gratis tuh, kopi gratis dihitung tuh. Kopi dihitung Om. Oh dia kopi gratis. Kadang-kadang ada customer kan lagi nunggu atau dia kan kita ada pelayanan-pelayanan tuh memang prosesnya harus menunggu, kadang daripada dia nunggu bingung, kita sediain kopi juga. Iya sih, dari 8 bulan ini ada ini nggak cerita-cerita lucu pada saat di barber nggak? Sisa lucu pasti ada, Apa tuh contohnya? ya kayak apa namanya aki-aki yang
treatment perawatan kayak gitu-gitu. Aki-aki berawat. Iya, dia Perawatan apa tuh? Seru nih. kita kan ada Seru. Perawatan apa? perawatan wajah kita kan ada Black Max, Black Max. yes, maskeran wajah. Aki-aki maskeran wajah tuh. Dan dia sangat seneng dengan hasilnya. Gua aja nggak pernah, Pak. Makanya, Gimana terus? iya dia sampai kaget kalau di sini ada pelayanan itu dan dia sudah 2 kali ke sini dan dia katanya saya langganan di sini kata dia. Oh gitu. Itu pakai masker gimana? Coba ceritain. Masker Black Max, perawatan wajah kita. Ini gue nggak tahu sama sekali ya Black Max itu apa, gue nggak paham gimana. Jadi masker putih yang biasa itu apa ditempel atau di Iya. lo apa ya lo Oles-olesin. oles Oles. Itu maskernya olesan. Dia maskernya olesan. sebutannya Black Max. Gitu sih Om. Oh gitu. Dan dia sangat suka dengan perawatan itu. Tahapannya gimana? Pertama dicuci dulu mukanya pasti kan. Yes. Terus Pertama kita cuci dulu mukanya, kita bersihin, terus kita sabunin juga pakai sabun untuk wajah. Kita bersihin lagi, terus kita tempelin Black Max-nya itu kita ke wajahnya secara rata. Terus kalau udah kering, kita pakein handuk hangat untuk membersihkan sisa-sisa dari maskeran itu. Habis itu kita ada treatment pakai semacam kayak bola kaca gitu untuk mendinginkan pori-pori setelah di maskeran itu. apa gue yang nggak ngerti ya? Gue belum pernah lo kayak Jadi gitu. lu harus coba Om. Ya nanti free guys. berarti ada paket juga ya. Gue berarti selain yang selain yang umum ada juga yang kayak gitu. Terus ada lagi paket apa lagi? Jadi, nah ini kita ada paketan treatment Black Max pertama, terus kita ada cream bath, terus kita juga ada perming. Perming? Apa itu? Perming itu buat keritingin rambut. Oh iya. Terus kita ada smoothing, ada coloring, warna black, bleaching sama full coloring. Itu treatment kita. Gitu. Yang paling apa? Pernah dilakuin selama 8 bulan ini apa? Yang paling banyak? Paling banyak sih kita karena kan kita ada 3 treatment itu kita jadi satu paket. Itu namanya paket platinum. Itu haircut, terus Black Max sama cream bath itu 100.000. Oh. Jadi paket platinum itu 3 treatment Om. Iya. Nah itu gue lihat ada mesin kopi segala. Buat apa itu? Itu sebelumnya tadinya mau buka ini juga coffee shop, cuman nggak dipakai, udah beli aja, simpan aja udah. Kedepannya mau ada pengembangan apa nih bro di sini? Sebelum gua kasih ide, lo ngomong dulu. Pengembangannya sih kalau untuk barber ya nggak ada sih, nggak ada kalau untuk barber. Kalau untuk barber sih nggak ada. Nih, pengembangannya kalau menurut gua sih, gua cuma ngomong doang. Pengembangannya nanti yang pertama itu handle ya, kayak referensi-referensi yang mungkin udah ada dibikin kayak di itu loh. Oh 3D gitu. Katalog. Ya 3D dan katalog. Jadi itu mulai ramai. Jadi si orang itu datang, jadi nggak pesen gitu, nggak pakai menu atau apa. Kalau di rumah makan dia langsung bisa lihat di dalam dia apa sih kayak layar gitu. Bukan, dia dari lu bikin kayak Google Drive, di Google Drive-nya itu isinya foto-foto gambar orang yang pelanggan di sini ya. Okay, Tapi bukan kalau yang di barbershop yang lain kan pelanggan orang tuh, maksudnya yang gambar umum orang yang ditempel itu. Kalau ini yang pelanggan yang udah pernah di sini, di foto, dikumpulin fotonya, kira-kira bentuk yang ini cocoknya ini deh. Jadi terkadang itu bro, jadi kadang-kadang kayak orang kayak gua nih, oh gua gemuk nih, oh gua maunya, lu mau potong kayak apa pak? Oh jadi si barber memberikan omongan bahwa referensinya harus begini. Yes. Gitu sih. Iya sih Om. Itu dari gue sih gue pikir begitu. Suka dukanya apa nih selama 8 bulan ini di sini nih? Suka dukanya di awal-awal pembukaan sih Om. Itu luar biasa lah. Dari yang sehari kita pernah cuman 1 orang itu pernah kita rasain, dan sampai sukanya itu kita udah tutup, saking barberman udah kecapean itu beberapa, mungkin bisa sampai 10 orang itu kita cut karena udah kecapean. Alhamdulillah sukanya udah sampai di situ kita. Nah ini media pemasarannya gimana nih bro? Pertama sih dari keluarga, dari teman-teman juga, dari ya rekan-rekan organisasi juga. Area lu sini ya? Oh enggak, kalau area gua di Beji. Area gua di Beji kan di Beji. Kalau di sini memang rumah gua kan di DTC, terus juga ya di sini ada beberapa teman juga lah, keluarga juga ada beberapa, ya kita ekspos dari keluarga aja. Harapan ke depan gimana nih?
harapannya tetap berjalan dengan baik dan lancar, terus juga dari sisi perawatan-perawatannya juga kita bisa nambah lagi, memaksimalkan pelayanan-pelayanan yang ya bisa mengembangkan ide-ide baru lah, agar bisa survive dengan zaman yang ada, style yang ada gitu sih. Oh iya, promo nggak ada nih bro. Misalnya 10 kali potong rambut gratis 1 kali haircutnya doang. Ada nggak sih promo itu? Kalau di sini ada promo itu, tapi promo di weekday. Dan Weekday. itu juga Senin sampai Jumat dari jam 10 sampai jam 5-an lah. Jam 4 jam 5 itu kita ada promo 5.000 itu dengan follow IG sama kasih ulasan di Google Maps. Wih mantap. Gimana? Itu di weekday aja. 5.000, bayar 5.000. Enggak, dapat diskon 5.000. Oh, dapat diskon 5.000. Diskon 5.000. Dapat diskon 5.000. Follow IG sama kasih ulasan di Google Maps. Oke. Itu nih ya, ini masih ngomongin barber nih. Potensi bisnis barber di area ini menjanjikan apa enggak? Menjanjikan sih, sangat menjanjikan karena beberapa masyarakat pun mulai berpindah ke barbershop gitu, karena sekarang pun harga barbershop mulai bersaing lah. Kan tadinya kan image-nya barbershop harganya kan mahal. Masa iya? Yes. Kalau di tempat gua paling 30.000 ya. Tergantung lokasi juga dan tempatnya juga kan, Om. Itu sangat-sangat bergantung juga kan. Beberapa apa sih namanya sewa rukonya kan, itu pasti pengaruh kan dengan harga yang ditawarkan. Masih sewa nih? Sewa. Oh, kirain anak kampung sini udah punya tempatnya. Bukan. Untuk masyarakat sekitar Sawangan, Pancoran Mas, Mampang, Pitara, kalau yang mau mampir ke Pavement Barber Shop, silakan rasakan nanti sensasi dan pelayanannya dari kami. Ditunggu untuk masyarakat kedatangannya. Oh, untuk alamatnya di Jalan Poin Mas, nomor 106B di dekat perumahan Poin Mas, atau bisa dibilang kalau di sini dekatnya Jalan Mahakam dekatnya. Kalau nggak nanti selesai di Google Maps Pavement Barber Shop. Oke, ditunggu kedatangannya. Siap. Oke, dari GDA Kreatif dan Bang Revi undur diri dari Barbershop. Selamat sore. Siap, terima kasih.